Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala abdin wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat ngaji cerdas dan pemirsa Kodondi Channel. Emang ada channel Donitan? Lagi hibernasi. Oh, hibernasi. Lagi dipinjem. Insyaallah kita doakan balik lagi ya, insyaallah. Insyaallah. Tanggal 25 kena serangan hacker, insyaallah balik lagi dah ya. Insyaallah. Jangan diserang, nanti diserang Lagi itu dipinjem kayaknya ya. dipinjem sama karena pemiliknya ya. iya karena pihak sebelah bilangnya karena azab. Waduh. Ada yang bilang kena azab dari Tuhan katanya. Pedean banget ngomong gitu ya. Karena dibuka bibir saya nggak suka gitu. Saya minta kepada Tuhan supaya diajab. Apa sih lu? Ada loh kemarin loh. Minggu kemarin sebelum hari Jumat itu ada yang nulis di IG. Kamu lihat ya, hari Jumat jam 3 sore kamu bakal kena hukuman langit katanya. Ada yang ngomong gitu. Nggak taunya hari Jumat jam 3 sore gua sadetan orang di sini. Ya. Hadiah langit. Hadiah langit. Aduh. Ya. Oh, ini sedang rame ya pemirsa, potongan videonya Ustadz Adi Hidayat tentang beliau mengundang beberapa mahasiswi ya, kayaknya di kampus. Itu entah acaranya di kampus ya. Kuliah umum sih Kuliah ya. umum lah ya. Mengundang beberapa mahasiswi yang beragamanya beda-beda nih. Betul. Gitu. Dan ini viral. Ini mau ngapain? Maksudnya mau reaction? Mau apa nih? Hah? Mau reaksi boleh. Lu demen banget sih reaction. Lebih kepada apa ya? Memberikan. Ya. Nah, karena kan gini kok, karena responnya itu macam-macam kok ya. Kita kan masyarakatnya majemuk. Ya walaupun Muslim tapi juga kan beberapa pandangannya berbeda nih. Nah, ada yang memang pro dengan Ustadz Adi Hidayat, ada juga yang ya macam-macam lah ya, Ya. responnya. Nah, karena di kanan kiri saya ini tadi apa? Mantan. MA. Ini MA, Erik. ini MK gitu ya. Jadi gini aja, Erik Rianto LCMA. LC-nya? LC-nya lulusan Cimahi. MA-nya mantan Adven. Oh ini LCMK. Cibubur. Lulusan Cilacap. Cilacap ya, Cilacap. MK-nya Mantan kafir. Lulusan Cilacap mantan kafir. Nah, kalau orang Sunda ngomongnya bukan mantan kafir. Apa? Mantan kafir. F-nya ada P gitu ya. Iya. Pakai P. Tetap aja nggak bisa ketinggalan. Jadi kita LC-nya lulusan Cimahi. MA-nya mantan Adven. Oh ini LCMK. ingin mengambil angle ya, angle yang berbeda. angle, iya. Bahasanya kan ini kan bahasa Inggris mantap ya. Jadi dari angle yang berbeda karena di kanan kiri saya ada pakar-pakarnya, jadi saya ingin pakar. menyerap ilmu nih ya, menyerap ilmu. Bagaimana pandangannya, terus dari sisi mungkin dari psikolognya gitu ya. Nanti mungkin Kodondi akan menjelaskan sama Kang Eri. Bagaimana Kak Kodondi pendapatnya, terus pandangannya tentang video yang viral ini kok? Ya, ini kan belum salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kalau ini guru kita lagi nih. Saya suatu saat bisa melihat satu meja ya, Kodondi dan Ustadz Hidayat ya. Waduh, Ya, insya jadi Allah. kalau di channel saya biasanya kena tampol nih. Cuma kan ini guru, ya kan? Tapi bukan guru yang ditampol. Iya. Yang di tengah Siapa? nanti. Oh, yang depan. Salah baca malu-maluin. Oh gitu. Ada salah Pak? Ada salah baca. Oh, Ya, salah ya. bacanya siapa nih yang bukan salah baca nanti kita Nanti lihat kita ya, gitu ya. Nanti kita korek ya. Kan Ya, ini, terus, Kak. kan ini kan videonya cukup panjang nih. 56 Hampir 1 jam lah ya. 56 menit 15 detik lah ya. Saya udah nonton dari awal. Nah, bagian yang yang kemana-mana, bagian videonya itu, saya juga menerima beberapa kiriman lewat WhatsApp, potongan daripada video ini, ketika Ustadz Adi Hidayat merespon seorang mahasiswi putri yang membacakan Yohanes 3:16. Nah, ceritanya ini lagi apa gitu loh, ya. Ceritanya ini kan ada sebuah acara di sebuah kampus yang mana Ustadz Adi Hidayat itu sebagai pembicara utama. Ya, di sini sebelum Ustadz Adi Hidayat mengundang mahasiswi putri yang beragama
selain Islam, Iya. ini sebelumnya sudah mengundang mahasiswa-mahasiswa yang Muslim ke atas. Ke panggung ini ya. Ke panggung, Oke. ya. Bahkan beberapa mahasiswa juga menerima uang, gitulah, Ada. sejumlah uang. Nah, ketika video itu dianggap seperti ini, gimana ceritanya kalau Ustadz Adi Hidayat begini, gitu lah ya. Nanti begininya bagaimana, nanti kita nonton. Itu memang menimbulkan beberapa reaksi. Saya udah nonton beberapa reaksi, ada yang mengatakan bahwa ini gimana nih kok Ustadz Adi Hidayat kok memotong-motong ayat. Terus kemudian ada juga yang bilang bahwa Ustadz Adi Hidayat diduga apa ya? Menyamakan. Ya, menganggap bahwa ayat di dalam Quran itu sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Oke. Nah, kita lihat aja mendingan secara utuh detik-detik atau momen ketika Ustadz Adi Hidayat mengundang beberapa mahasiswi putri ke atas panggung. Oke. Jadi kita bisa ngelihat bener nggak apa yang dituduhkan atau apa yang dikritik gitu lah ya. Ya. Kita lihat aja ya di sini ya. Ini mulainya dari menit ke 51. 51 sampai 18. Ya oke, pokoknya 51 aja dulu ya, 51 18 ya. Ya kita lihat ya. Siap. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Christina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi. Desri Sukurniata Wambenoa. Desti. Kemudian Ananda Patricia. Ananda Patricia. Saya panggil Tia ya. Oke. Nanda. Oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria, Wah, bingung dia. Mau ayat apa ya? satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? Apa yang berjuta? Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Zahir. Matius 7 ayat 7 firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahu. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya, saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Semangat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, Rick, lu nggak mau baca di panggung, Rick, 1 juta rupiah, Rick. Berapa ayat antum mau baca? sama-sama. Nah ya, ini dipersilakan turun ya. Oke, ini di sini berarti kan ketika Ustadz Adi Hidayat minta kepada salah satu mahasiswi untuk membacakan ayat dalam kitab suci mereka,
2 kali atau 2 ayat dalam Bible dibacakan, 2 kali juga Ustadz Adi Hidayat bilang mirip ya gitu. Ya kan? Berarti Quran surat Maryam ayat 30-31 Ustadz Adi Hidayat mirip ya dengan Yohanes 3:16. Kemudian Ustadz Adi Hidayat juga membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ustadz Adi Hidayat juga bilang mirip ya dengan Matius 7 ayat 7. Kalau saya lihat yang ayat kedua, yang Matius 7 ayat 7 dengan surat Al-Baqarah yang ayat 186, itu memang jelas banget kemiripannya. Oke. Nah, cuman yang masalah yang Yohanes 3:16 nih. Karena kan mungkin teman-teman semuanya memahami bahwa di Yohanes 3 ayat 16 itu kan sudah jelas bahwa di situ ada kata-kata anaknya yang tunggal. Gitu kan. Cuman ayat ini nih masih bisa dikatakan ayat ini ambigu. Ambigu itu artinya bermakna ganda. Oke. Kalau dalam tradisi orang Yahudi yang disebut dengan anak Allah itu artinya adalah orang yang soleh. Ya. Adam disebut anak Allah. Daud disebut anak Allah. Efraim malah disebut putra sulung. Ya, terus siapa lagi? Nah, jadi ketika Yesus juga disebut anak Allah, itu ya memang sudah menjadi bagian daripada tradisi Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi tidak ada yang menganggap orang-orang yang disebut anak Allah itu sebagai Allah gitu. Tuhan, nah, gitu. Sebagai Tuhan gitu, nggak ada. Tidak ada yang menuhankan orang-orang dengan sebutan anak Allah gitu. Nah, kalau untuk yang Yesus disebut anak Allah, menurut pandangan orang Kristen yang umum atau yang mainstream atau yang utama, arus utama, memang Yesus disebut anak Allah memang dianggap sebagai Tuhan. Tetapi juga masih ada Kristen-Kristen yang lain juga yang menganggap sebutan anak yang tunggal itu bukan Tuhan. Ada juga, tapi hanya utusan atau nabi. Ada. Kristen apa? Kristen Unitarian. Ya, Kristen Unitarian, mereka juga menggunakan kitab yang sama dengan Kristen yang Trinitarian. Jadi mereka juga membaca Yohanes 3:16, tapi mereka memahaminya anaknya yang tunggal itu sebagai utusan. Gitu. Nah, untuk yang kalangan Trinitarian, kita juga perlu memahami secara konteksnya mereka ya. Dalam pemahaman mereka sendiri, yang disebut dengan anak yang tunggal itu memang, yang saya tahu, memang itu adalah suatu bentuk kekhususan kepada Yesus. Makanya disebut anak yang tunggal. Kalau yang di KJV bilangnya the only begotten son. Kalau NIV bilangnya the only son gitulah. Nah, pertama-tama yang ingin saya katakan di sini adalah kenapa ada konsep bahwa Tuhan ini istilahnya punya anak, tapi dalam tanda kutip pengertian anak ini bukan anak yang hasil hubungan badan gitu loh. Ya, walaupun KJV nulisnya begotten itu artinya adalah diperanakan dari hubungan badan, tapi maksudnya mereka adalah bukan Tuhan itu yang berhubungan badan dengan Maria gitu, bukan gitu ya. Pemahamannya adalah bahwa anak yang tunggal itu memang sebagai utusan juga, tapi juga dia juga dalam wujud Allah gitulah. Ya, bahkan nanti ada keterangan lagi bahwa Tuhan mengambil bentuk rupa daripada manusia gitu. Jadi ini memang agak kompleks ya. Makanya tadi saya bilang ambigu. Ada Kristen yang menganggap itu sebagai Tuhan, anak yang tunggal, tapi juga ada Kristen yang menganggap itu juga cuma sebagai utusan gitu. Nah, yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, yang di Quran surat Maryam ayat 30-31, memang tadi kan Ustadz Adi Hidayat kan menyebutkan hanya ayat 31. Tapi Ustadz Adi Hidayat kan membacakan dari ayat 30. Nah, yang ingin pertama-tama saya klarifikasi di sini setelah kita menonton dengan lebih jelas di sini nih ya. Di sini di ayat yang ke-30 Ustadz Adi Hidayat tidak memotong ayat karena dia mengajak mahasiswa juga untuk ikut membaca. Gitu kan? Jadi yang membaca bukan hanya Ustadz Adi Hidayat, tapi mahasiswa yang di depan dia juga ikut baca. Nah, ketika Ustadz Adi Hidayat membacakan Aja Alani, yang meneruskan dengan kata Nabi itu mahasiswa-mahasiswa di depan dia gitu loh. Jadi bukan memotong. Itu yang jadi bahan ini ya. Iya, bahkan katanya itu bukan nggak dibaca, itu sampai rame tuh kayak gitu. Tuh. Ya. Tapi di sisi lain kok ada umat Kristen yang mengaminkan
Ini umat Kristen malah, wah amin nih Ustadz Adidayat setuju nih bahwa Al-Quran sama dengan Bible. Jadi legitimasi. Nah, Islam yang dari oknum lah ya, kita sebut nggak semua Islam. Oknum ini mengatakan bahwa tuh Ustadz Adidayat motong-motong ayat ini harusnya belajar ngaji lagi. Coba sampai kayak gitu. Yoilah. Sampai diaduin yang nunduk nanti siapa gitu kan. Tapi kan bukan untuk ajang adu-aduan gitu. Yeah. Tapi dengan kalimat seperti itu kan, ya Allah, ini Islam sholat tobat deh gitu ya. Nggak perlu disebutin lah, udah tahu orangnya. Nah, tapi yang pertama gini, kita harus memahami Ustadz Adi Hidayat mengundang beberapa mahasiswi yang bukan Islam naik ke atas panggung, dan acara ini itu konteksnya apa gitu. Oke. Ini kan konteksnya bukan debat ini. Bukan. Akademik ya? Akademik kuliah. Ini kan konteksnya dalam satu institusi pendidikan yang mana mahasiswanya ternyata beragam agamanya, banyak. berbeda keyakinan gitu loh. Ya. Jadi saya mencoba memahami apa artinya mirip ya, kata-kata mirip ya dari Ustadz Adi Hidayat ketika dia membacakan Quran surat Maryam ayat 30 dan 31 dengan Yohanes 3:16. Yang pertama dulu kok itu kok. Ya, saya yakin bahwa Ustadz Adi Hidayat tidak menganggap bahwa ayat itu sama. Kalau mirip itu sama apa enggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Mirip sama-sama terus sama atau beda? Beda. Mirip itu sama bukan? Bukan. Bukan. Jadi kalau ada kemiripan, itu kan mungkin ada kemiripan. Kalau saya melihatnya nih ya, kan kalau kita dari ayat 30-nya di Quran surat Maryam itu kan seperti istilahnya pengakuan daripada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia adalah seorang hamba Allah, seorang utusan, ya. Sedangkan di dalam Kristen yang mainstream sendiri juga mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, itu juga sebagai utusan Allah. Tapi mereka juga mengakui bahwa sekaligus Allah itu sendiri gitu loh, yang turun dalam bentuk manusia gitu loh. Itu saya dulu tuh kayak gitu tuh. Ngaku ya. MA. Jadi maksud saya gini, ini konteksnya berarti kalau begitu, ini kan berarti yang mungkin dianggap mirip itu adalah sama-sama utusan gitu loh. Ya. Tolong diperhatikan lagi, tadi di akhir atau sebelum Ustadz Adi Hidayat mempersilahkan ketiga mahasiswa untuk turun panggung, Ustadz Adi Hidayat dengan tegas mengatakan bahwa perbedaan keyakinan itu tidak Semangat belajar. menyurutkan tidak menyurutkan atau menghalangi semangat belajar. Perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat belajar. Berarti kan kalau di sini kan ini dalam rangka belajar sama-sama tapi beda keyakinan gitu. Ya, ini konteksnya bukan konteks debat nih. Ya. Kalau debat sih mungkin ya Ustadz Adi Hidayat pasti punya argumen yang jitu lah pastilah. Ya. Kan pernah nonton videonya Ustadz Adi Hidayat kan. Kalau anak Allah dianggap Allah, Adam nggak punya bapak gitu. Kenapa Adam nggak dianggap Allah gitu? Ya, Betul kan? Pernah ada kan? Pernah. Nah, jadi ini feeling saya lah ya, feeling saya. Ustadz Adi Hidayat tidak mungkin menganggap Quran surat Maryam 30:31 itu setara atau identik dengan Yohanes 3:16. Tapi ada kemiripan dalam konteks atau dalam konsep Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini konteksnya dalam sama-sama sebagai utusan yang mengajarkan sesuatu. Kalau percaya selamat sampai akhirat gitu. Ya. Bukan? Yang ininya kok ketika kalimat yang mungkin menjadi ramai itu gara-gara anaknya yang tunggal kan. Nah, di sebelum anaknya yang tunggal itu ada ayat di mana di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Nah, mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, yang menjadi masalah kan orang-orang Kristen atau mantan Kristen seperti saya ini mengaruniakan itu artinya bisa berbagai macam arti. Nah, Tafsir ya. ya, nah ini menurut Kodon ini yang mengaruniakannya ini apakah berbentuk sebagai mengutus, menjadikan, membuat atau mengaruniakan ini menciptakan, merubah dirinya sendiri atau gimana nih? Iya. Ya, makanya kan gini, di dalam Kristen sendiri, di dalam memahami yang namanya firman menjelma menjadi manusia, ya, itu kan mereka sebut dengan sebutan inkarnasi.
ya kan? Walaupun diceritakan di dalam Bible sendiri bahwa Yesus itu lahir dari rahimnya Maria atau ibunya, lahir sebagai manusia, lahir dalam bentuk manusia gitu lah. Kita lihat nih ayatnya, ya. Ini kan Yohanes 3:16 nih. Saya sengaja buka ya Alkitab Sabda karena apa? Karena di sini ada tafsir nih. Itu perikopnya kan percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya sempat mengatakan bahwa ayat ini ternyata diartikan berbeda oleh Kristen Unitarian. Ya. Kristen Unitarian tidak menganggap bahwa anak yang tunggal itu Tuhan gitu. Ya, dan tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang ini kan di sini ada beberapa huruf yang warna biru tuh. Ada Y, ada 1. Coba kita lihat nih ya, apa nih? Yang Y. Besar kasih Roma 5 ayat 8, Efesus 2 4, 1 Yohanes 4 9 10 dan sebagainya. Yang 1 ini apa? Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu. Nanti diartikan dunia ini artinya bukan cuma buat orang Yahudi aja, tapi buat semua. Ada yang mengartikan begitu kan? Tuh, nomor 1 kan kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini, gitu kan? Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Ini adalah doktrinnya Kristen. Ya, doktrinnya Kristen. Terus kita lihat lagi nih yang lain nih. Mengaruniakan Z, coba apa nih? Yesaya 95. Wah, ini ceritanya yang mengadopsi kitabnya Yahudi, diartikan dengan kacamata Kristen atau ditafsirkan dengan kacamata Kristen, makanya mereka menganggap konteks ayat ini sama dengan Yesaya 9 ayat 5. Ya, ada lagi nanti Roma 8 ayat 2 tuh yang dari dianggap tulisannya Yesus. Nah, sekarang kita lihat anaknya nih. Tulisan Paulus kok. Sorry, yang Roma tadi Paulus. Tadi gua ngomongnya apa? Yesus. Oh, Yesus, sorry. Nah, kalau yang kata anaknya ini, itu mereka mengambil referensi silangnya dari Kejadian 22 ayat 12. Ini soal apa? Ini adalah soal Abraham dan Ishak yang dianggap sebagai anak yang tunggal yang mau disembelih. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, artinya di sini adalah bentuk daripada ketaatan Abraham, ya, yang punya anak yang tunggal, dianggapnya nih Ishak nih. Makanya ada perintah jangan kau apa-apakan. Ini adalah konteksnya ketika Tuhan menghentikan Abraham ketika mau menyembelih anak yang tunggal. Jadi di sini anak yang tunggal di sini boleh dikatakan nih disambungkan dengan konteks atau dengan konsep ketika Abraham disuruh atau diperintahkan untuk menyembelih anak yang tunggal. Betul. Oke, berarti seolah-olah ini adalah bentuk daripada kasihnya Tuhan kepada manusia sehingga rela mengorbankan atau mengaruniakan anak yang tunggal. Tapi mengaruniakan anak yang tunggal ini juga bisa diartikan mengutus utusan. Berarti mirip ya kok ya antara tadi Ustadz Adi Hidayat tuh ngomong kan Kola ini Abdullah itu kan udah jelas ya bahwa aku ini adalah hamba Allah. Hamba Allah utusan bukan? Utusan. Terus dia bilang menjadikan aku seorang nabi. Ya. Itu udah jelas berarti memang mirip sih di sini kalau misalnya sehingga ia mengaruniakan anaknya itu sehingga kalau bisa diartikan sehingga Allah mengutus anak yang soleh yaitu Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus. Nah, ada tafsirnya nggak kok? Coba kita lihat yang mana. Nah, ini gini. Tadi kan sempat saya ngomong bahwa Yesus tetap biar bagaimanapun kan orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah seorang manusia, seorang utusan, seorang tuan, seorang junjungan, seorang rabi, juga seorang Tuhan. Kok seorang Tuhan? Digondol semua. Ya, bukan seorang Tuhan, maksudnya juga sebagai Tuhan. Gitu. Jadi Kristen yang mainstream menganggap Yesus selain sebagai manusia, nabi, junjungan, tuan, rabi, Tuhan juga gitu. Ini semua gelar diberikan kepada Yesus. Kalau kita ngelihat begini, ini nanti saya sedang buka tafsir atau catatan nih ya. Nah, ini kan tafsir nih, ada Full Life, Matthew Henry, SH, Atli, Galila, BIS, Jerusalem, ND. Nah, ini kebetulan tadi saya buka yang ND. Coba kita lihat di sini.
Di sini ada kata-kata atau kalimat begini nih. Karangan ini sebenarnya berbentuk serangkaian pembicaraan Yesus yang berpusatkan pada suatu kejadian atau dalil ataupun berpangkal padanya. Ada gagasan Yohanes yang tertentu yang menghubungkan pembicaraan-pembicaraan itu menjadi satu kesatuan sebagai bukti, atau lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesaksian bahwa Yesus benarlah Mesias apa nih? Utusan Allah. Ya. Dan sendiri berwujud Allah. Nah, kalau yang sendiri berwujud Allah kan tadi yang saya bilang. Jadi Yesus itu utusan juga, nabi juga, junjungan, tuan, rabi, Pokoknya semua Tuhan, gelar gitu. Ya semua gelar diborong gitu istilahnya. Nah, jadi kalau dalam konteks utusan ya mirip bisa dikatakan gitu. Utusan. Karena di ayat 30 kan juga Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah utusan. Gitu. Diberikan kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Nah, seorang nabi. Ya udah jelas lagi kan, hamba Allah nabi gitu. Cuma yang tadi yang tengah tuh nggak terima, Mas. Yang teringnya udah. Udah gitu-gitu. Yang tengah mana? Kepalanya udah goyang-goyang. Lu pantas banget sih pala lu. Cocok. Harusnya nggak enak yang tengah. Udah ngeliat lirik-lirik. Itu yang salah bukan bacanya. Yang bacanya salah. Yang salah harusnya kan karena begitu besar kasih Allah kanun ini sehingga, tapi dia ngomongnya maka. Ya, itu mah Nggak ada kok dari versi-versi yang mana, nggak ada. Semua sehingga. Ya betul nggak merubah makna satu ayat lah lu. Gitu aja lu. Nggak mau, harus dikoreksi. Nanti ketemu saya ya. Enak Bang, aja. siapa tadi? Nah, terus juga jadi gini. Kan ada kata-kata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kan juga nggak ditulis supaya setiap orang yang percaya kepadanya sebagai apa, kan nggak ditulis. Nih. Hah? Mau Percaya sebagai nabi, sebagai Tuhan kan nggak ditulis. Hanya percaya kepadanya, artinya percaya kepada Yesus kan. Nah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan percaya kepada Yesus tidak binasa, berarti bagaimana caranya orang itu supaya tidak binasa dengan percaya tuh maksudnya gimana? Percaya kepada apanya? Apakah percaya kepada ketuhanannya, atau percaya kepada kenabiannya, atau percaya kepada pengajarannya? Kan bisa semua gitu loh. Percaya dia itu anak Allah, itu menurut Kristen. Ya anak Allah kan menurut Yahudi kan orang soleh. Iya, orang soleh, betul. Menurut Kristen sendiri juga orang-orang atau yang orang-orang Kristen yang membawa kedamaian juga disebut anak-anak Allah juga. Iya, di Matius 5 ayat 9, berbagai orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita buka nih, langsung aja kita buka Matius 5 ayat 9. Nah kita coba lihat nih. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah juga gitu. Cuman bedanya adalah kalau Yesus selain anak Allah, dia adalah anak Allah yang tunggal gitu loh. Tunggalnya itu yang mungkin tadi satu konsepnya adalah Abraham dan Ishak, ya kan? Yang kedua, tunggalnya ini mungkin juga bisa menjadi bentuk inkarnasinya Tuhan menjadi manusia. Itu bisa. Tapi jangan lupa ada Kristen yang tidak memahami Yohanes 3:16 dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau misalnya ditanya gini kok, kalau misalnya memang kita percaya kepada Yesus, kalau percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih, lalu memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal itu kok? Ya berarti kan mengikuti ajarannya. Ada di Yohanes 17 ayat 3 ya kalau nggak salah. Nah itu utusan. Yang Yohanes 17:8 dulu deh coba. ayat 17:8. Nah, nih kita lihat nih ya. Yohanes 17:8. Coba nih apa nih? Sebab apa? Segala firman Yang engkau sampaikan. Engkau siapa? Engkau Allah, Bapa. Sampaikan kepadaku. Akunya siapa? Yesus. Yesus. Telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Waduh. Kalau kalimat bahwa aku datang daripadamu dianggap sebagai harfiah, nah kan berarti bertentangan dengan cerita bahwa Yesus lahir dari Maria. Ya kan? Tetapi kalau diartikan bahwa aku datang daripadamu itu artinya ajarannya Yesus berasal dari Bapa. Bisa nggak? Masuk kan? Masuk. Jadi dan mereka percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kalau utusan apa sih? Nabi juga kan? Iya. Nah, sudah. Ya ini sih kita bukan mau ngajak berdebat siapa-siapa enggak. Ini hanya kita mencoba mengajak berpikir doang gitu loh. Iya. Ya. Artinya kalau orang Kristen, teman-teman kita yang Kristen,
mempercayai bahwa Yohanes 3:16 itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan, itu hak mereka. Nggak bisa diganggu gugat. Tapi masalahnya ayat itu juga masih bisa dikatakan ambigu, gitu. Karena dengan di zaman sekarang kita masih bisa melihat Kristen yang juga sama-sama menggunakan Yohanes 3:16 tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Masih ada kelompoknya gitu. Namanya Kristen Unitarian. Karena penafsiran berbeda. Berarti kan ambigu kalau begitu. Ya kan? Yang Yohanes 3:16-nya. Lagi pula, ini mohon maaf ya, ini sedikit menyenggol sejarah nih. Ketika Kristen awal baru ada, apakah semua kelompok itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kan tidak. Tidak. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Masih ada lagi Kristen yang lain. Kristen Arianisme nggak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kristen Gnostik nggak menyembah Yesus sebagai Tuhan, bahkan tidak percaya yang disalib Tuhan. Bahkan tidak percaya bahwa yang disalib Yesus. Yang disalib adalah Simon orang Cinere.